Baik, selamat bertemu kembali mahasiswa sekalian. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang filter frekuensi pada tune control treble dan bass. Tentang produk yang berhubungan dengan tune control atau treble dan bass ya. Ini biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kalau misalkan Anda eh, mengoperasikan amplifier misalkan ya. Nah, ini juga misalkan gelombang frekuensi, nah ini juga membutuhkan tune control ya. Nah, ini aplikasi filter frekuensi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari filter frekuensi tune control ya. Di sana ada uh, tune control yang berfungsi untuk mengatur nada treble dan bass. Ya, di sini ada treble dan bass. Nah, sekarang kita bicara input dari uh, tune control ini sebenarnya berhubungan dengan hal yang kita pelajari minggu kemarin ya. Jadi minggu kemarin itu kita membahas pembangkit gelombang. Nah, ini. Jadi bisa jadi radio ya, bisa jadi yang lain. Ya, coba kita bahas ini karena minggu kemarin kita sempat tidak eh, apa eh, tidak bisa berjalan dengan lancar karena terkendala selulernya ya. Ya coba ini saya singgung eh, materi yang kemarin karena berhubungan erat dengan materi yang sekarang. Kalau sekarang itu kendalinya atau kontrolnya, nah kalau yang kemarin itu adalah sumbernya ya. Bisa jadi eh, frekuensi itu dari audio, bisa radio dan sebagainya. Ini coba kita apa namanya bahas sebentar. Jadi gelombang itu bisa gelombang gergaji, bisa gelombang kotak. Nah, konsep dari eh, pembangkit gelombang itu adalah sebenarnya pengisian pengosongan kapasitor ini. Ya, saat diberi tegangan dia ngisi, begitu penuh lalu dialirkan, maka dia akan membuang muatan. Nah, prinsip dasarnya seperti itu ya. Jadi pengisian dan pengosongan kapasitor. Nah, permasalahan nanti cepat pengisian maka cepat pengosongan, lama pengisian maka akan lama pengosongan. Nah, konsepnya seperti itu. Coba kita lanjutkan lagi. Ini bentuk gelombang gergaji. Nah, ini ya. Osilator switching yang dikenal sebagai multivibrator astabil dapat dibentuk dengan menambahkan rangkaian umpan balik RC. RC itu resistor kapasitor ke rangkaian pemicu semi trigger. Resistor kapasitor berguna untuk menghasilkan gelombang persegi. Ya, jadi di sini ada resistor dan kapasitor. Nah ini Anda perhatikan inputnya masuk ke inverting sehingga akan berlawanan dengan output. Jadi kalau inputnya rendah, karena kapasitor itu begitu dihubungkan power supply pertama kali akan terhubung singkat. Saat dia rendah maka outputnya tinggi, maka akan terjadi pengisian. Saat pengisian sudah penuh, ya maka karena inverting maka outputnya rendah akan terjadi pengosongan. Jadi mengalir lawan arah. Ya, saya lanjutkan nomor 2. Keterangan nomor 2, pembanding dan resistor umpan balik membentuk sebuah pembalik speed trigger yang memiliki ambang batas tingkat penguatan dibagi dua atau separuh dan minus separuh dari penguatan dengan asumsi A atau penguatan adalah tingkat keluaran dari pembanding. Ya, di sini ada komparator. Nah, ini yang separuh dari
asumsinya A itu adalah penguatan maksimalnya, jadi separuh dari power supply, biasanya seperti itu. Nah, ini ilustrasinya ada di gambar ini ya. Baik, keterangan pertama, pengoperasian multivibrator astabil sebagai berikut. Pada waktu 0 tegangan awal kapasitor, ini saat kapasitor itu mendapat suplai tegangan, dia akan bernilai 0 karena terhubung singkat. Kapasitor DC melalui resistor R menuju maksimalnya, namun ketika tegangan kapasitor mencapai separuh dari penguatan, tegangan keluaran beralih ke minus A atau turun ya. Tadi sudah saya singgung. Nomor 2, kemudian kapasitor mulai melepaskan atau pengosongan setelah tegangan turun di bawah minus dari separuh penguatan, output beralih lagi kembali ke A. Jadi pada saat hidup pertama kali kapasitor rendah, maka outputnya tinggi, saat itu terjadi pengisian. Nah, kurang lebih separuh dari power supply ini berarti separuh ini adalah komparator, biasanya separuh tegangan. Saat itu terjadi ya, maka akan berubahlah outputnya pada titik komparator ini. Nah, saat itu outputnya menjadi rendah, akan terjadi pengosongan karena mengalir arus dari kapasitor ke output. Outputnya rendah, kapasitor tinggi akan mengalir ke output. Nah, saat pengosongan terjadi, maka sampai separuh tegangan suplai. Nah, saat itulah output menjadi tinggi. Ya, saat tinggi itu terjadi pengisian dari output menuju kapasitor sampai kapasitornya penuh atau separuh dari komparator, separuh dari power supply, karena tegangan komparatornya itu separuh tegangan. Nah, jadi pengisian pengosongan itu akan terjadi karena outputnya high atau low bergantian. Nah, penjelasan yang ketiga, tegangan melintas kapasitor menyerupai gelombang segitiga akhirnya ya. Dan keluar komparator, tegangan simetris akhirnya berbentuk persegi. Jadi yang segitiga ini outputnya kapasitor, kemudian yang kotak ini outputnya komparator. Outputnya op-amp ya. Baik, ini singkat saja. Nah, sekarang kita sudah paham tentang multivibrator yang outputnya kotak ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba ini saya tampilkan ilustrasinya ya. Coba ilustrasinya saya tampilkan. Nah, ini kalau saya aktifkan ya. Ini kalau Anda amati di bagian bawah ya. Di sini ada yang kotak. Yang kotak ini adalah output kapasitor, lalu yang segitiga ini adalah pengisian pengosongan kapasitor. Nah, jadi pada saat high itu pengisian, saat low pengosongan, saat high pengisian, saat low pengosongan. Nah, ini berulang-ulang atau terjadi terus-menerus. Baik, saya lanjutkan osilatornya ya. Nah, sekarang kita bahas frekuensinya bagaimana ya. Periode dan frekuensi bentuk gelombang persegi output dapat ditentukan dengan menganalisis respon transien dari jaringan umpan balik resistor kapasitor ya. Jadi frekuensi osilasi untuk multivibrator astabil ditunjukkan adalah F atau frekuensi sama dengan 1/2 RC ln 3. Ini secara singkat, nanti dipakai hanya 1/2 RC, itu aja. Dalam desain rangka nyata, beberapa non-idealitas yang terkait dengan komparator dapat mempengaruhi frekuensi, seperti penundaan propagasi dari komparator dan efek arus prategangan ya. Jadi pada saat komponen ya digunakan, nah ini bisa jadi terdapat pergeseran ya, karena arus mungkin tidak stabil ya, frekuensinya jadi beda.
Nah, itu ya. Lalu untuk meminimalkan efek arus prategangan, biasanya perlu memastikan bahwa arus terkecil yang mengisi kapasitor harus jauh lebih besar daripada arus prategangannya. Intinya tegangannya harus stabil. Nah, untuk ilustrasi coba saya tampilkan lagi ya. Nah, ini coba Anda amati kotaknya ini, anggap aja ini timenya ini 2 second ya. 2 second, lalu satu gelombangnya ini kalau kita pause saja ya. Nah, ini kalau dihitung ya, ini 2 lebih sedikit, anggap aja 2 detik. Nah ini dipengaruhi oleh nilai resistor dan kapasitor. Nah sekarang kita rubah nilai resistornya. Nah ini Pak, ini saya rubah 40 kilo ya. Tadi kan 20 kilo, sekarang 40 kilo. Coba ini kalau saya nyalakan, Anda perhatikan di sini nilai berubah, maka gelombangnya juga ikut berubah ya. Jadi nilai resistor 20 kilo akan membuat pengisian semakin cepat, lalu nilai resistor 40 kilo membuat pengisian dan pengosongan semakin lama. Jadi kesimpulannya, untuk pembangkit gelombang, output frekuensi itu ditentukan oleh nilai resistor dan nilai kapasitor dengan persamaan yang tadi sudah saya singgung, yaitu 1/2 pi RC. RC itu nilai resistor dan kapasitor ini. Nah, sekarang kita sudah paham tentang frekuensi generator frekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke materi saat ini, yaitu kendali frekuensi ya. Nah, sekarang istilahnya kendali frekuensi. Kalau istilah yang umum yang kita dengar adalah tune control. Nah, tune control itu dalam istilah asing ya. Kalau dalam Indonesia ya kendali frekuensi atau kendali nada. Baik, kita sekarang fokus yang di sini. Kita sudah bahas generator frekuensi yang bisa frekuensi tinggi dan bisa frekuensi rendah. Nah, sekarang kita membahas tentang bagaimana mengatur ya, atau memfilter frekuensi tinggi saja atau frekuensi rendah saja. Karena dalam audio itu frekuensi tinggi dan rendah jadi satu kombinasi lagu ya. Sehingga untuk tone control kadang-kadang kita ingin nada tingginya bertambah atau nada bassnya yang bertambah. Nah, itu yang kita lakukan dalam filter frekuensi. Untuk ilustrasi gambar ini saya kira Anda sudah paham semua ya. Ada triple bass. Nah, mungkin yang rangkaiannya ini yang belum semua paham. Intinya adalah di sana ada potensiometer 2, lalu ada kapasitor, resistor, 2 transistor ya. Nah, ini yang kita bahas, bagaimana dia bisa memfilter ya, sebagaimana perkuliahan kita itu pengolahan sinyal, bagaimana dia kok bisa melewatkan triple saja atau melewatkan bass saja. Nah, itu yang kita pelajari hari ini ya. Nah, coba kita lanjutkan materinya. High pass filter akan menguatkan sinyal frekuensi tinggi. Jadi kalau misalkan sebuah lagu itu ada nada yaitu frekuensi tinggi dan frekuensi rendah masuk ke high pass filter, maka yang dilewatkan hanyalah frekuensi tinggi saja ya. Lalu bila lagu tersebut ya masuk ke sebuah low pass filter ya, maka yang dilewatkan hanya frekuensi rendah saja. Nah, kedua komponen ini atau kedua bagian ini, apabila yang dilewatkan adalah frekuensi tinggi, maka disebut high pass filter ya, akan menguatkan sinyal frekuensi tinggi saja ya. Kemudian yang kedua namanya low pass filter, yaitu akan menguatkan sinyal frekuensi rendah saja. Nah, itu ya. Nah, dari dua hal inilah akan
kombinasikan menjadi sebuah aplikasi tune control triple bass. Filter frekuensi. Filter adalah sebuah rangkaian yang dirancang agar mengalirkan suatu pita frekuensi tertentu dan menghilangkan frekuensi yang berbeda dengan pita yang diinginkan. Atau filter adalah rangkaian yang dapat memilih frekuensi agar dapat mengalihkan frekuensi yang diinginkan dan menahan atau mengkopel atau membuang atau membypass frekuensi yang tidak diinginkan atau frekuensi yang lain yang tidak diinginkan. Nah, masih menggunakan kapasitor ya. Kapasitor dialiri sinyal arus AC ya. Kapasitor dialiri sinyal arus AC atau sinyal frekuensi ya. Maka pada kapasitor tersebut akan timbul reaktansi kapasitif dengan notasi XC. Ya, ini biasanya untuk mewakili hambatan kapasitor yang selalu berubah-ubah sesuai frekuensinya. Besarnya nilai reaktansi kapasitif tersebut tergantung dari besarnya nilai kapasitansi suatu kapasitor. Ya, jadi suatu kapasitor dan frekuensinya itu menjadi sebuah hitung-hitungan untuk menentukan berapa hambatan yang terjadi. Semakin kecil frekuensi sinyal dan semakin kecil nilai kapasitansi suatu kapasitor, maka semakin besar nilai reaktansi kapasitifnya. Reaktansi kapasitif itu sama dengan hambatan ya. Hambatan pada kapasitor. Jadi kalau kalimatnya diganti itu ya, semakin kecil frekuensi sinyal dan semakin kecil nilai kapasitansi suatu kapasitor, maka semakin besar nilai hambatan pada kapasitor. Nah, kalimatnya kurang lebih seperti itu. Dan demikian sebaliknya, semakin besar frekuensi sinyal dan semakin besar nilai kapasitansi, maka semakin kecil hambatan pada kapasitor. Jadi kalau diilustrasikan di sini ya, XC-nya ya, XC-nya ini adalah hambatan akan berbanding jadi kalau Anda lihat di sini frekuensi semakin rendah, hambatan semakin tinggi. Dan demikian sebaliknya, frekuensi semakin tinggi, hambatan semakin rendah. Jadi di sini titik 0. Kalau frekuensi semakin tinggi, maka hambatannya semakin kecil, yang mendekati 0. Tapi kalau frekuensi rendah, maka hambatannya semakin tinggi, ya, berlawanan, sehingga menjauh dari titik 0 yang artinya hambatannya jadi besar. Ya, jadi kalau kapasitor itu dilewati frekuensi tinggi, hambatannya kecil. Kalau kapasitor itu dilewati frekuensi rendah, hambatannya besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tune control, perangkat yang kita bahas hari ini ya. Rangkaian tune control adalah sirkuit elektronika yang berfungsi untuk mengatur nada pada input audio. Ya, bisa MP3, MP4, dan lain sebagainya. Tune control terdiri dari dua macam, yaitu tune control pasif dan aktif. Perbedaannya adalah pada tune control pasif, input audio diatur tanpa dikuatkan kembali, sedangkan pada tune control aktif, input audio yang diatur dan dikuatkan kembali menggunakan transistor atau IC. Jadi setelah diatur audionya lalu dikuatkan kembali, itu namanya aktif. Nah, kalau yang pasif dia hanya mengatur atau memfilter tapi tidak dikuatkan lagi. Nah, tapi yang kita gunakan adalah yang aktif. Jadi setelah diatur frekuensinya lalu dikuatkan kembali menggunakan transistor ya. Di awal tadi sudah saya tampilkan gambarnya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kombinasi dari grafik yang tadi saya singgung ya. Tune control berfungsi untuk mengatur nada rendah dan nada tinggi secara terpisah. Pada bagian pengatur nada bass menguatkan sinyal frekuensi rendah dan sedangkan pada bagian treble menguatkan sinyal frekuensi tinggi. Kurva penguatan terhadap frekuensi yang dikuatkan dapat digambarkan sebagai berikut. Anda perhatikan di sini. Ini adalah satuannya dB, jadi penguatan. Kemudian yang kanan ini frekuensinya. Untuk nada treble ya, frekuensi semakin tinggi,
amplifiernya atau penguatannya semakin besar. Ya, Anda lihat di sini ya, semakin besar. Berarti penguatannya semakin tinggi ya. Namun untuk nada rendah, semakin tinggi frekuensi penguatannya semakin turun. Nah, dari sini terlihat bahwa treble itu akan menguatkan frekuensi tinggi dan bass akan menguatkan frekuensi rendah. Nah, di konsepnya sudah jelas ya. Treble dan bass. Bass mengacu pada nada dengan frekuensi yang lebih rendah. Rentang bassnya adalah, frekuensi nada rendah adalah, nada bass adalah 16 hingga 256 Hz. Untuk treble mengacu pada nada frekuensi yang lebih tinggi. Rentang treble adalah dari sekitar 2 kilo ya, sekitar 2 kilo sampai 16 kilo. Jadi frekuensi treble itu sekitar 2 kilo hingga 16 kilo. 16 kilo mungkin kita nggak dengar ya, paling 10 kilo. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini adalah rangkaian tone control ya. Jadi kalau Anda amati kendali nada suara tone control treble bass ini ya, kendali suara ya, itu kalau dilihat di gambar itu bisa kita lihat pada rangkaian ya. Di sini ada potensio, kemudian di sini ada beberapa komponen yang secara posisi kapasitor itu akan mempengaruhi frekuensi yang dilewatkan. Contoh ya, yang sebelah kiri ya. Sebelah kiri ini kalau misalkan potensio ditarik ke atas, membypass kapasitor C1, lalu akan menghubungkan kapasitor C2. Dan kalau ini dilewati frekuensi tinggi dan frekuensi rendah, maka frekuensi tingginya akan dibuang ke ground. Sementara frekuensi rendahnya tidak akan melampaui, tidak akan melewati kapasitor, sehingga frekuensi rendahnya diteruskan. Diteruskan ke penguat kedua. Nah, untuk potensio yang kanan, Anda perhatikan kapasitornya terpasang seri, sehingga kalau ini potensio ini diputar ke kanan, maka langsung terhubung dengan kapasitor. Sementara kapasitor itu hanya melewatkan frekuensi tinggi dan menghambat frekuensi rendah. Akhirnya yang dilewatkan pada posisi potensio yang paling kanan ini hanya frekuensi tinggi. Kemudian dilewatkan atau disalurkan ke transistor, sehingga praktis potensio yang kiri itu melewatkan frekuensi rendah dan yang sebelah kanan adalah frekuensi tinggi. Nah, ini coba kita eksperimenkan ya. Jadi saya sudah siapkan rangkaiannya dan eksperimennya sehingga kita bisa memahaminya sebaik mungkin ya. Nah, baik, ini kita siapkan praktikumnya. Coba ini saya lanjutkan lagi. Transfer Q1 sebagai buffer, lalu transfer Q2 sebagai penguat. Nah, pada pengaturan treble, apabila VR1 berada posisi maksimum, maka kondensator 6,8 nano akan seri dan variabel resistor 4K7 potensionya itu akan melewatkan frekuensi tinggi. Tadi kita singgung ya. Kenapa bisa begitu? Karena kapasitor itu melewatkan frekuensi tinggi dan menghambat frekuensi rendah. Lalu pada penguatan bass, apabila VR2 berada pada posisi maksimum, maka kondensator 10 nano akan paralel dengan variabel resistor 4K7 sehingga melewatkan frekuensi rendah. Dan tadi ada lagi 100 nano kalau nggak salah, itu akan membypass frekuensi tinggi ya, membypass frekuensi tinggi dan melewatkan frekuensi rendah. Nah, itu tadi kita juga sudah singgung.
Nah, sekarang rangkanya yang kita siapkan ya. Jadi nanti kita eksperimen rangkaian seperti ini. Sebelah kiri potensi untuk bass, sebelah kanan potensi untuk treble ya. Nanti kita beri input apa generator frekuensi. Nah, ini nyambung dengan pertemuan kemarin sebenarnya. Ini generator frekuensi. Lalu frekuensinya kita pantau pakai osiloskop dengan tampilan di sebelah kiri untuk input. Yang output kita pantau juga dengan osiloskop dengan tampilan sebelah kanan sebagai output. Nanti kita amati di dua tampilan osiloskop ini ya. Jadi antara kiri dan kanan. Kiri itu input, kanan itu output. Di tengah-tengahnya ini adalah proses untuk pengaturan frekuensi tune controlnya. Ada treble, ada bass di sana ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk audio generatornya kita siapkan frekuensi 100 Hz. Dengan harapan ini kita uji coba pada frekuensi rendah dulu. Nah, nanti kita kasih frekuensi 100 Hz. Kemudian tinggi amplitudenya sekitar 3 volt. Jadi nanti kita amati output dari rangkaian tune control itu berapa levelnya, ada penguatan atau enggak. Nah, itu yang kita amati. Nah, ini kita coba eksperimenkan ya. Sekarang kita masuk ke uji cobanya. Nah, ini rangkaiannya ya. Ini kalau kita amati di sini adalah audio generator frekuensi ya. Ya, 100 Hz tadi sudah kita bahas. Lalu ini osiloskop ya. Nanti tampilannya osiloskop di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan ya, ini juga ada osiloskop dengan tampilan sebelah kanan, ini sebagai output. Nah, nanti yang kita eksperimenkan adalah posisi potensio dengan kapasitor yang tadi kita sudah bahas ya, dimana ini kalau kita maksimalkan ke atas ini berarti posisi tengahnya ini nyambung ke atas ini ya, jadinya ini akan terjadi paralel sehingga dia tidak berfungsi namun akan membypass frekuensinya melalui 100 nano sehingga frekuensi tingginya habis ke ground. Nah, ini untuk nada bass karena frekuensi tinggi tidak ikut dibuang 100 nano tapi dilewatkan ke output. Sementara sebelah kanan ada treble ya. Jika ini kita maksimalkan maka dia akan menuju ke titik kapasitor 6,8 nano. Ini harapannya frekuensi tinggi yang akan dilewatkan sementara frekuensi rendahnya dihambat sehingga jelas di sini adalah treble dan yang kanan ya, yang kiri adalah bass. Nah, coba ini kita posisikan minimal dulu ya. Lalu kita hidupkan tune controlnya. Nah, ini Anda perhatikan audio generator atau generator frekuensi 100 Hz sudah dinyalakan dan diamati pakai osiloskop sebelah kiri ya. Ini besar frekuensi besar amplitudenya di sini 1 volt ternyata ya. Ini 1 volt ya. Jadi kalau begitu ya 1 volt positif dan 1 volt negatif. Lalu ada di sebelah kanan di sini output ya, output pada titik transistornya ini, kolektornya ini kalau diamati tidak ada sinyal atau nol ya, rendah. Jadi tidak ada penguatan karena posisi treble bassnya kita posisikan minim semua. Nah, sekarang kita coba menaikkan frekuensi tinggi. Coba input tadi frekuensinya adalah 100 Hz. Maka akan kita coba apakah dengan menaikkan treble terjadi penguatan di sebelah kanan. Nah, ini treble-nya saya naikkan. Ternyata output di osiloskop sebelah kanan tidak berpengaruh ya. Jadi outputnya ini pakai osiloskop ternyata dia
nggak terjadi penguatan padahal inputnya cukup besar, 1 volt plus, 1 volt minus, atau 1 volt AC. Ya, jadi di sini terlihat bahwa triple tidak berpengaruh pada frekuensi 100 Hz. Nah, ini kita coba turunkan. Nah, sekarang kita amati yang frekuensi rendah. Ya, ini nada bassnya coba saya naikkan. Nah, ini untuk separuh potensio yang ini separuh aja lah. Separuh ini 55% ya. Separuh aja sudah terjadi penguatan, sehingga di sini terlihat bahwa tone control itu merespon frekuensi rendah pada posisi bass. Sementara yang tadi tone control tidak merespon nada rendah pada posisi triple. Ya, nah ini memang harapannya memang seperti itu kendali frekuensi atau tone control itu. Jadi dia tahu frekuensi yang dikuatkan yang mana. Jangan sampai triple-nya dibesarkan malah nada bassnya yang keluar, itu yang nggak boleh. Nah, nada bassnya yang kita perbesar, maka potensio bassnya kita perbesar, maka nada bassnya juga ikut besar. Sampai suatu saat karena ini ada penguatan, ini kalau potensio saya naikkan ke atas ya sampai penuh. Nah, ini coba Anda amati. Anda perhatikan di sini potensio bass saya naikkan, input tegangan sinyal atau generator frekuensi atau pembangkit gelombangnya 1 volt AC, ternyata outputnya bisa mencapai sekitar 3 ini. Ya, ini ya. Ini kan 2 sampai 4 ini. 2 sampai 3 ya, berarti 2,5. Nah, ini antara 0 sampai 2,5 positif dan 0 sampai 2,5 negatif, ini berarti penguatan AC. Sehingga terlihat bahwa inputnya 1 volt AC, outputnya 2 volt AC. Nah, ini terjadi penguatan, makanya tone control itu biasanya bisa menaikkan ya penguatan sebagai amplifier untuk frekuensi yang diinginkan. Jadi treble ya menaikkan nada tinggi, lalu bass juga begitu akan menaikkan nada rendah. Ya, baik. Nah, sekarang kita pelajari frekuensinya sekarang. Ini coba kita time per diff-nya coba kita atur lagi ya. Nah, ini ya. Kita bisa melihat ini coba time per diff-nya ini saya ganti. Nah, ini kalau saya perbesar ya, di sini
Ini kalau misalkan ini dirubah, ya ini kalau kita bahas tentang periodenya ya, ini bisa kita lihat. Coba ini saya perkecil ya. Ya, ini periodenya sama. Nah, coba kita masuk ke materi aja. Nah, ini ya. Ini kalau diperbesar ya, eh, tampilannya dengan cara memperkecil periodenya ya, maka akan tampil seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan di sini satu gelombang itu kan 10 milisecond ya. Jadi di situ kalau misalkan eh, diperbesar dengan cara mengurangi atau menaikkan eh, apa namanya timer diff-nya ya menjadi 10 mikrosecond itu ya. Maka akan terlihat ya di sini periodenya menjadi 10 satu gelombangnya 10 mikrosecond. Nah, ini untuk memastikan apakah frekuensinya berubah apa enggak. Tadi sudah kita setting frekuensinya adalah sekitar 100 kHz ya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan. Periode satu gelombang adalah 10 milisecond ya, sementara periodenya adalah 10 mikrodetik. Nah, ini kalau dicari frekuensinya, maka ada persamaan 1 dibagi 10 lalu dibagi 1000, maka sesuai persamaan matematika maka menjadi 1000 dibagi 10 adalah 100 Hz. Jadi kesimpulannya adalah tune control itu tidak merubah frekuensi ya. Jadi kalau inputnya 100, outputnya tetap 100. Namun dia bisa memilih frekuensi mana yang dikuatkan dan mana yang tidak. Nah, itulah salah satu dari bentuk pengolahan sinyal ya, yang mana ada di sekitar kita, yang disebut tune control, yang mampu menguatkan nada tinggi atau treble dan menguatkan nada rendah atau bass ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk pemahaman dari pengolahan sinyal. Saya kira itu dulu, sekian dan terima kasih.